Sebelum kita lebih lanjut ke situ ya, tolong diceritakan dulu atau dijelaskan bahwa sebenarnya posisi kamu di Expat ini sebagai apa sih? Ya tadi kita belum ini ya, mungkin terlalu pede gitu ya. Semua orang Dikirain kenal semua orang udah tahu aja. Jadi kita buka Expat di Bali, itu kita sudah support Bali Beans dan semua blend kita itu ada Balinya. Harus ada Balinya. Harus ada Balinya. Oh. That's the way how we support the local farmer. Jadi Mau ngobrol apa sih, De? ya ngobrol apa ya? Mau ngobrol apa ini? Setelah apa ya? Setelah pertemuan kita di mana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Ya, jadi kita decide buat Ngomongnya agak keras dikit loh, jangan geremeng loh. kita decide buat apa ya? Sedikit bercerita tentang Bali, barista, coffee industry. By the way, kamu business. ini barista Bali atau orang kopi Bali pertama yang aku ajakin podcast? Oh ya? Iya, tadi kan diingetin sama Mas Adi, ya teman kamu. Ya. Orang Bali pernah, oh iya juga ya, gue belum pernah podcast sama dari Bali ya. Intan waktu itu nggak jadi, nggak mau dia. Intan takut mungkin. Iya. Grogi. Lu grogi nggak deh ketemu gue deh? Grogi memang. Wah, masa grogi? Jadi barista di Expat itu nanya, "Bli, itu apa sama Ko Willy kemarin ngejuri gimana gitu." Ya bagus lah, orangnya santai, cool, humor. Masa Bli? Lu pikir kenapa gitu. Terus apa? Ya kan mereka bilang maksudnya that's the profile gitu, terus as a trainer must be Judas dan lain sebagainya. Oh, dia belum tahu kalau aku tuh so sweet banget ya So harusnya. Oke, tapi menarik ya. Kemarin kan sebelumnya kan aku sama kamu juga nggak pernah yang deket banget juga. Kita cuman ya paling di DM-an doang atau say hi doang kalau ketemu di event. Ya, paling event lah. Jadi kita kayak orang kopi kan biasa gitu. Ketemunya di event. Terus, ya. Tapi surprisingly ya ternyata ketika aku ketemu kamu di Bukit Tinggi kemarin, ya oke lah ternyata ya Orangnya cool. ada sisi yang menarik yang mungkin bisa ditampilkan sebagai konten. Pede amat orangnya cool. Oh, pede banget. Enggak, tadi soalnya gini, ada yang nanya soalnya kan lu podcast sama orang-orang champion semua itu hari ini di Week-nya kan? Iya. Nyadar kan? Memang aku juga nggak nyadar dan aku juga nggak menyeting itu. Setelah kamu tadi cerita itu, aku lihat lagi kan listnya hari ini. Yang pertama Mendy sama John, kedua Taufan, lu, terus kemudian Rian Wibawa. Ini champion semua, cuma lu doang yang bukan. What I see is itu ditanyain sama ada salah satu milk company lah. Terus jawab apa? Aku bilang, dia yang jawab, mungkin ada cool faktornya. Okay. Cool factor. Oh. Cool factor. Jadi semakin lu semakin menyadari bahwa oh jadi gua ini cool ya. Itu dari dia. Maksudnya ya. Dan itu mempertegas statement itu bahwa lu akhirnya oke, gua ini cool. Validasinya. Udah gak usah sok cool, biasa aja deh. Tapi kemarin menarik di Bukit Tinggi ini, ketika kamu mengajukan untuk jadi juri. Ya. Dan which is itu sebelumnya ya mungkin lu pernah disuruh juri throwdown, ya tapi kan untuk tingkat liga regional nasional ini yang resmi ini kan kayaknya baru pertama ya dia. Ya baru pertama. Baru pertama ya. Nah kemarin selain dari komite, terus kan dari koordinator juga sama juga Regis juga sama. Jadi kayak ngisi form segala macam. Jadi prosedurnya tetap kita ikutin. Terus ya akhirnya berangkat. Nah, di sana juga bagusnya setelah dari ngejuri itu, jadi bisa ngelihat barista side itu dua sisi yang kita bisa ambil apabila sudut kita pandang yang berbeda. Ya, sudut pandang yang berbeda lah. Sebelum masuk situ deh, ini kenapa dulu nih? Kenapa kok dulu? tiba-tiba kamu bisa punya
keinginan untuk Visinya, iya. Karena ya, sebelumnya kan kamu compete. always Kamu compete ya. terus at least coaching lah ya kalau nggak compete dan di kompetisi kadang kamu punya style yang memang beberapa orang mungkin nggak suka sama kamu. Ya, Stylemu kan memang agak songong-songong gitu kan, protes apa, komplain ya. Everybody knows lah, Yande. Aduh, oh ini anaknya Yande. Wah ini kalau ada bapaknya nih yang komplain nih. Tapi sekarang kamu tiba-tiba Jadi- kenapa mau jadi juri? Jadi bagus. Jadi maksudnya kenapa mau juri? Satu pertama ya pengen lihat satu standar cara juri nasional itu seperti apa sih ngejuri baristanya. Nah itu pertama ya kan. Terus kedua ya kalau kita nggak berkecimpung nggak tahu kan. Yes. Nah dari sana juga maksudnya pembicaraannya tadi. Jadi bisa ngelihat dari dua sisi. Gimana cara kita ngejuri sama gimana cara kita mempertanggungjawabkan hasil dari penjurian itu yang bisa nanti dibawa sama baristanya untuk bisa berkembang lagi. Yes. Ya, that's the point. Dari sana juga validasinya memang benar begitu adanya sesuai dengan Apa yang ditampilkan si barista ini yang kita tulis. Kita tulis dan as a judge juga kita juga harus bisa tanggung jawab lah ya. Iya dong. Apa yang dikasih, misalnya nilai yang dikasih itu harus bisa dipertanggungjawabkan buat perkembangan barista. At least ketika ditanya, Judge ini kenapa kok begini? Kita bisa jelasin. Bisa. Makanya selain itu juga semua pengen berkontribusi lah maksudnya buat industri kopi. Oke. Selain apa ya, masa gini. Kenapa jadi tiba-tiba ada tujuan mulia dari seorang Yande ini? Enggak, itu emang jujur. Ya kita semua tahu juri itu nggak dibayar kan. Yes. Tahu kan, maksudnya everyone knows juri di Liga Nasional itu nggak dibayar, spesial pun ya, cuman paling ditanggung akomodasi segala macam, makan. Enggak, belum tentu. Kalau di nasional nggak ditanggung apa-apa sih dia. Ya mungkin dia tergantung budget juga kan. Nah, apa sih namanya? Tujuannya ya memang sudah pasti kan kalau ditanya visinya satu itu, terus kemudian bisa menginspirasi para barista yang ada di expat dulu nih. Oh, berarti internal dulu lah ya. Kita start dari tempat kita sendiri. Iya. Jadi bicara expat kan kita lagi expand nih. Jadi lagi expand, di expat sendiri kan kita udah apa ya, berapa ratus barista ya sekarang ya. Maybe ya. Ini mau breaking nih, Nanti dulu dong, breakingnya nanti dulu. Ini kita seolah-olah tujuannya mulia dulu nih jadi juri nih. Jadi buat internal dulu, jadi buat menginspirasi mereka juga. Jadi kayak experience-nya bisa di-share ke mereka at least. Gitu. Oke. Apa sih atau mungkin kamu lagi ada barista expat yang mau ikut latihan terus lu jadi juri biar dapat bocoran. Oh gini loh penilaian gini. Kalau dibilang pengalamannya itu bisa dijadiin inspirasi itu satu. Ya, terus bocoran dalam artian, but I will compete as well. Maybe again next year. Tapi apa ya? Maksudnya pada saat pengen apa ya, Bu? Memang membuktikan benar adanya kualitas juri kita di Indo itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi sebelumnya emang kamu menganggap juri-juri kopi itu seperti apa deh? Enggak. Lu jujur aja deh. Sebagai kompetitor, ketika lu keras-kerasnya pada waktu itu kita sih paham karena kamu belum involved di situ, ya kan? Kamu sebagai kompetitor, jadi ketika kamu ada protes, kamu ada komplain, itu ya waktu itu what you see, apa yang kamu lihat? Satu, dulu ya dari awal-awal sering kita lihat penjelasan yang kita terima di skor itu kadang-kadang kita tanyakan berbeda penjelasannya pada saat di langsung briefing. di brief ya awal-awal. Oke. Makin sini terus dari sana mungkin that's why kita bisa berkembang, bisa dilihat dari hasil
juara yang dihasilkan di Indo itu sekarang udah bisa banyak berbicara di kancah dunia kan. Nah, itu otomatis berarti cara kita penjurian di Indo sudah pasti berkembang kan. Oke. Nah, that's Setuju. what I see. Setuju, setuju. Agree. Sekarang harusnya sih bisa apa ya? Tujuannya kan supaya barista itu bisa berkembang Yes. dari hasil kompetisi. Kenapanya ada why-nya itu bisa dijawab gitu. Ada keterangannya. Jadi Dan itu kan tujuannya kan supaya si barista ini, oh oke, berarti ini loh kurangnya. Ya. Nah, jadi mereka Mungkin dulu paham. tuh aku lihat sih belum lengkap. Mungkin sekarang itu terjun sendiri, jadinya kita juga dipaksa buat ini emang harus bener-bener kenapa kamu ngasih nilai segini itu. Jadi tahu ya Ada, sekarang. emang harus ada reasonnya, dan you write down the exact as rule and regulations. Jadi nggak aja sekedar ngasih skor 2,5, enggak ya. Gitu. Bagus. Tapi memang penjurian itu berkembang deh. Aku sendiri kan juga ngikutin Ya, dari ya. awal ya. Memang apalagi setelah banyak senior-senior kita yang udah ngejuri di World kayak Mira, Hendry, Vito yang jadi mereka ketika di judge room mereka jadi ngelit kita. Ya, ya. Itu mereka banyak ngasih masukan. Lo Ya, nggak ya, bisa komen begini, ya. lo harus kasih begini nih. Ya, ya, Lo kalau ngasih skor gini, ini alasannya, cara ngomongnya kayak gini. Lo nggak boleh pakai komen ini. Kamu nggak bisa pakai istilah ini, kayak gitu. Jadi Ya, itu kita dapat masukan terus every year, every time. Ya, betul. Gitu. Jadi memang dari segi penjurian sih memang berkembang juga. Jadi memang kualitas juri hari ini dibandingkan yang dulu memang udah berubah. Ya. Kalibrasinya juga berkembang juga kan. Setiap tahun bagus lah. Jadi gampang nggak ngejurin deh? It's hard man, it's hard. Apalagi kalau bias ya kan. Iya. Gak ada bias. Memang yang paling susah menghilangkan sisi bias itu ya. Gitu. Ya man, good for you man. Oke. Oke, jadi. Alright. Tapi memang ini ya, kamu memang masih ada rencana next year atau entah kapan akan compete lagi? Tadi ketemu salah satu juri CGS. Yande kapan ikut yang Coffee in Good Spirit? Di barista, mau kelarin barista dulu. Oh. Ya kan? Maksudnya ya konsisten. Gitu loh. Maksudnya kelarin barista dalam artian sampai mana gitu loh. Terakhir. Oh, kamu masih penasaran di Barista Championship? Bukan penasaran, memang harus tetap konsisten di sana. Oke. Sampai mana kan. Terus bagiannya juga kalau di expat kan kita ada yang latte art juga, terus brewers, terus juga kemarin 2019 kan kita yang ikut pertama kali di roasting competition itu pas itu juga acaranya nggak ke World waktu itu, tahun berikutnya baru ke World. Oh dulu belum ini ya? Ya, belum connect ke Iya sanctionnya itu ya. Tapi waktu 2019 kita juara. Itu berarti yang ngadain masih SCAI tapi nggak dikirim ke World ya? Ya nggak kirim ke World. Jadi representatif dari Indonya nggak ada. Okay. we try again maybe next year. Jadi saat ini atletnya expat yang ready untuk compete ada atau enggak nih? Belum ada. Ya, tapi itu tugasmu lah, itu tugasmu, ya kan. Jadi kita bikin kompetisi. Bulan ini kita ada kompetisi di 4 kota yang berbeda. Kompetisi apa? Internal. Oh wow. Cuman ini buat publik. Nah, sekalian aku spill di sini ya. Iya, boleh. Jadi ini kompetisi kita collab dengan Midland. Ya. Milk Life. Milk Lab. Oh, Milk Lab. Yes. Oke. Nah. Mirip-mirip sih namanya. Midland. Terus itu ya dari prinsipal Asia Pacificnya kemarin hubungin aku kan. Jadi kalau mau collab lah. Jadi value buat our company apa, value buat their company apa sih kayak gitu. Jadi akhirnya setelah beberapa meeting kita bekerja sama dengan
distributor yang ada di Indo dari mereka. Terus kita akhirnya mutusin buat bikin kompetisi. Jadi kompetisi apa nih? Kompetisi latte art. Oh, latte art. Nah, Wih, throwdown-nya. Mantap. Ya, throwdown itu juga ini juga maksudnya udah ada bekal juga kan kemarin kan, jadinya bisa juga nanti. Nah, terus untuk round pertamanya itu ada di 4 kota yang berbeda. Wah, mantap. Ya, Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Bali. Wih, keren, gokil. Kalau butuh juri, Pak. Grand final. Anda tahu harus cari siapa. Oke. Ya, jadi jadi ini project dalam waktu dekat nih berarti nih. Oh iya, project dalam waktu dekat. Jadi kita kemarin kebetulan juga kedatangan teman dari Australia, dari Melbourne, si Caleb Cha. Oh, Caleb. Oh, aduh, lama nggak ketemu Caleb tuh, luar biasa. Caleb itu kita undang sih sebenarnya buat grand opening di Makassar awalnya. Cuman kebetulan ada event ini, dengan jadi kita sekalian gabungin maksudnya eventnya kompetisi ini dengan kedatangan Caleb. Jadi Caleb juga mau ngejuri pada saat Smackdown. Kita ajak sekalian roadshow. Oke. Makassar, Jakarta, Surabaya, Bali. Oh, berarti itu jedanya pendek-pendek dong? Pendek-pendek. Oh, jadi nggak berapa minggu kemudian baru enggak ya? Langsung. Jadi roadshow. Jadi pas setelah Smackdown-nya itu kita cuman cari top 2 aja. Jadi 1-2 itu kita kirim ke Bali. Jadi grand finalnya itu di Bali. Nah, pemenang dari acara ini jangan salah, maksudnya pemenangnya itu nanti akan dikirim ke Australia, ke Melbourne. Untuk ikut kompetisinya Milk Lab di sana di MICE. Oh, si Milk Lab ini juga punya kompetisi di Australia di, juga. Melbourne International Coffee Expo. MICE. Throwdown juga nih. Yes, throwdown. Nah, pemenangnya itu akan kirim ke Swiss. Oh, Ya, untuk ikut menyaksikan juara barista kita di Indo. Maksudnya juara latte art kita di Indo. Bisa nyaksiin sana di Swiss. Waktu ini ya World Latte Art World Latte Art. Dikirim untuk nonton World Latte Art Championship. Wow, menarik. Ya. Pendaftaran Jadi, mahal nggak tuh? Pendaftaran pertama gini, kita awalnya kan maksudnya mau pendaftarannya gratis. Ya kan? Tapi gue lihat sih, value-nya biar ada nih, jadi biar ada spirit buat dia lah, maksudnya buat para baristanya. Kalau cuma daftar aja ya nggak apa-apa, kalah, yang penting nggak ngeluarin duit buat bayar pendaftaran, ya kasih aja deh 100.000. Kalau kamu nggak ngasih pendaftaran, people will take it for granted. Yes. Udah ikutan aja, nggak gratis ini, gitu loh. Effortnya kurang, Pak. Bukan kita cari duit dari pendaftaran tapi sebenarnya tujuannya lebih ke psikologisnya itu. Sekaligus kita mau filter orang-orang yang memang yang kayak begitu. Betul. Jadi jangan lupa daftar. Apa namanya? Di-spill boleh nih? Boleh. Apa namanya? Barista Battle Expat Collab with Midland. Susah amat sih namanya. Barista Battle Expat Collab with Milk Lab. Yes. Milk Lab ya, jangan salah tetangga sebelah. Jadi di profile IG saya juga ada, di Instagram Expat Roaster juga ada. Ya. Oke. Tadi roadshow di 4 kota besar. Ya. Makassar, terus Surabaya, Jakarta, Bali. Itu ekspat ada di semua kota ini? Ada. Jadi sekarang ini ekspat ini ada berapa cabangnya, Div? Ini seru pertanyaan. That's good question. Jadi gini, di 4 kota itu tadi yang disebutnya itu ada ekspat. Nah, di Makassar itu sekaligus nanti tahun ini, maksudnya pembukaannya itu minggu depan. Pada saat kita mengadakan kompetisi Smackdown-nya. Oh, buat acara opening juga nih. Acara sebelum opening lah. Oke. Jadi bukannya udah ada sebelumnya? Makassar. Iya. Makassar kita mau buka minggu depan. Ya, minggu depan. Jadi lucunya outlet pertama nih di Makassar berarti. Outlet pertama. Oke. Di Expat ini makanya
Aku bilang semua teman-teman, ada mana sebentar di Surabaya, sebentar di Jakarta, hari minggu depan di Makassar ya kan. Jadi kayak di Expat ini sekarang dalam 3 minggu kita buka 3 outlet Shit, di gila. di kota yang 3 kota yang berbeda, di 3 island yang berbeda. Shit, gila, gila. 3 minggu. Bentar. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke situ ya, tolong diceritakan dulu atau dijelaskan bahwa sebenarnya posisi kamu di Expat ini sebagai apa sih? Ya tadi kita belum ini ya, mungkin terlalu pede gitu ya. Semua orang Dikirain kenal semua orang Brian. udah tahu aja. Kita perkenalan lagi lah dulu. Oke. Jadi sebenarnya itu posisi lu di Expat itu apa sih? Jadi gini, pertama Expat datang itu buka pertama kali 2016. Nah, aku dulu head barnya Sisterfield di sebelahnya. Expat itu ada cafe Australian style lah. Ya. Nah, Expat datang itu maksudnya foundernya Shay itu datang 2 tahun sebelum kita buka lah ya. Jadi kita kenalan di sana dari awal, terus bawa Australian coffee culture ke Bali lah. Maksudnya dia juga orang coffee dulu di OC. Ikut kompetisi juga. Dia kan ini Good Spirit kan, di, Shay. champion di Australia sampai ke world juga number 4, right? And then ke Bali dengan bawa coffee culture-nya dia, terus pengen buka Expat, planningnya. Akhirnya kita decide buat kerjasama waktu itu. Jadi masih satu company sama companyku dulu. Jadi si Server sama Expat ini dulu kerja bareng. Ya. Oh. Nah akhirnya, kita buka 2016. Waktu itu pertama kali, I'm still the one who start the Expat for the first time as well. Nah jadi kan bareng Shay, aku sendiri, terus sama partner kita pas di Sisterfield waktu itu. Jadi kamu ikutan yang setup di awal ya? Ya dari awal. Nah sampai di sana kita pengen, jadi Shay ini kayak punya planning dari awal, pengen bikin coffee shop yang dikenal meluas secara global. Oke. Nah itu pertama. Terus kita pengen support lokal. Ya, gimana caranya pada saat itu dengan membawa produk dari lokal, tapi bisa dikenal secara global. Kan crazy idea. Iya. Alright. Sampai di sana setahun kemudian baru kita mulai aktif ngerosting, wholesale business, jadi kasih supply ke kafe-kafe ya kan, dan sebagainya. Mulai jadi saingan yang Angry Bird lah ya. Waktu itu ada Angry Bird, Sensa, seniman di Bali ya kan. Jadi ya terus cuma sih nggak apa-apa, buat aku sih itu industri yang semakin banyak pemainnya, artinya peluang bisnisnya semakin besar ya kan. Ya kan? Jadi marketnya semakin wide. Iya. That's what I believe, right? Nah, dari sana juga kita buka outlet baru lagi setelah di Bali itu, satu lagi di mall di Beach Walk. Dan terus kemudian outlet ketiga kita baru di Surabaya. Surabaya Tapi Barat. ini dari tadi ini kamu panjang belum menjelaskan posisi kamu di situ itu sebagai apa sekarang? Posisinya sekarang itu ya mewakili Expat, merepresentasikan Expat di. Jadi kami ini adalah wajahnya Expat nih. Internasional. Udah bukan Shay lagi nih. Berdua ya. Jadi kayak image-nya. Terus kalau di title yang ditulis itu brand ambassador, head of trainer, jadi look after the barista sama bikin new product development lah. Oke, intinya kamu untuk di luar kamu adalah representatifnya dari Expat. Oke. Jadi di internal ya kamu mengerjakan semuanya juga. Sampai cuci gelas. Iya. Yang penting dividen, ada dividen juga nggak nih? Ada. Yang penting dividen lancar. Ada. Bagusnya kan
Ya itu maksudnya kontribusi untuk industri itu ya seperti itu. Jadi tergantung which way kan. Ya. Ada yang maksudnya kontribusinya lewat ngejuri, ada kontribusinya tetap berlangganan sama petani lokal gitu misalnya. Kan that's also Oke, part of jadi kita balik lagi ke ekspat lagi ya. Karena kan menurut aku ekspat ini dalam setahun terakhir ini ekspansinya cukup luar biasa. Ya. Tapi sebelum ke situ kan juga sebetulnya startnya kan di Bali sendiri ini dulu. Dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun udah buka ke sana, ke sini. Itu sistem yang digunakan itu, deh. Itu apakah cari partnership lagi atau semuanya funding dari para owner sendiri, stakeholder sendiri? Jadi bagusnya kenapa kita di Bali ya? Maksudnya sebenarnya what I can see, bagusnya kenapa kita di Bali, karena Bali itu kan international foreigner culture mix di sana. Masuknya dari Bali semua. Nah, mata apa ya? Kalau kita bisa bilang itu mata dunia itu bisa di sana. Jadi apapun yang sebenarnya yang kita bisa kembangin di Bali, itu bisa cepat terdengar di luar. Iya, sampai kayak kampung Rusia juga akhirnya kedengaran di mana-mana. That's the thing, right? Alasannya dari sana, ya kan. Terus kemudian nggak mungkin dan that's the reason as well. Maksudnya alasan kita kenapa kita ke Surabaya, karena kita ke Bali. Karena posisi kita dari awal di Bali kan, ya kan. Itu kenapa juga kita expand ke Jakarta, ya kan. Kemungkinan karena misalnya kita base-nya di Surabaya gitu, misalnya dari awal kita buka dari pertama kali di sana, mungkin kita nggak bakalan menarik buat daerah lain juga ya. Karena kan dari Bali itu sebenarnya sebelum jauh tahun ini kita buka di Surabaya, di daerah Indo lah, basically lah, itu banyak banget tawaran kita buka di luar. Banyak orang minta? Ya, banyak orang minta. Untuk ambil franchise atau franchise, master franchise, kerja sama collab sama kita untuk buka di Dubai, UAE lah kan, maksudnya Dubai, Qatar, terus Singapura juga se-famous ada. itu ya? Singapura, Australia juga. Jadi waktu itu kan kita pikirnya maksudnya untuk logistik segala macam, bikin tim di luar itu kan masih project-nya masih belum di sana kan. Harus matang juga, karena belum pernah ngelakuin itu juga. Nah, kita harus matangin ini dulu di tingkat nasional lah istilahnya, di Indo lah. Indo. Berarti setelah ini mungkin tahun depan kemungkinan kita bakal expand lagi, more fokus di Jakarta sama di Asia Pasifik. Jadi sekarang kebanyakan hari ini tuh ekspansinya si ekspat ini itu lebih ke franchise atau kerjasama dengan owner-owner di daerah itu atau gimana? Kita termasuk aktif partner. Oh, partner. Jadi gimana sistemnya? Partnernya, walaupun maksudnya yang di Surabaya ini kan dia master franchise, dia ambil master franchise. Cuman kita aktif banget buat nge-protect our brand. Dalam artian kita yang kontrol manajemennya, sosial media, marketing, dan lain sebagainya. Quality controlnya kita masih really involved and active on that side. Tapi basically itu franchise ya, berarti ya, franchise ya. Cuman dari dari segi kerjasamanya, kalau menurut aku sih kita termasuk active partners. Oke. Karena banyak kejadian franchise itu ya. Aku juga ada teman-teman yang pernah ambil franchise zaman-zaman kopi tiam zaman dulu. Dia ambil brand apa, awalnya bagus banget. SOP semua diperhatiin, kontrolin semua bagus nih. Happy dong, rame juga tempatnya nih. Udah mulai jalan 3 tahun, 4 tahun, memang profitnya enak. Tapi kan kelamaan kan pasti banyak penurunan kualitas di mana-mana. Mulai dapurnya mulai nggak beres, terus kemudian nggak ada update untuk, let's say paling gampang update seragamnya nggak ada, tempatnya nggak pernah dicek. Jadi si pembeli franchise ini juga bingung. Ini kita kalau mau upgrade ini kita mesti ngapain nih? Ditanya ke sana, oh masih belum ada, masih belum ada. Akhirnya dari pusatnya sendiri nggak ada kontrol langsung ke situ. Lama-lama outletnya kan jadi jelek.
outletnya udah mulai kotor, terus mulai kusem, kualitas makanannya juga udah mulai, image dari iya. brand yang Akhirnya lama-lama udah mulai turun semua Ya, karena di pusatnya sendiri ini nggak kontrol. iya, makanya kita protect itu. Jadi kita concern pada yang udah kita bisa lihat ya seperti itu. Terus kemudian gimana caranya kita sustain juga kan. Terus kemudian apa sih namanya? Aku lihat sih banyak contoh sih sebenarnya yang company yang franchise seperti itu kan. Yang kita bisa jadiin contoh. Iya, belajar dari situ lah ya. Belajar dari sana biar nggak. Jadi ekspansinya ini semuanya franchise ini? Makassar, Jakarta, Surabaya? Ya, untuk yang di Jakarta sama yang di Makassar itu masih partneran, sama yang di Surabaya itu mereka ambil master franchise. Jadi mereka pegang Jawa Timur. Oke. Tapi kalau yang di Bali punya sendiri dong, bukan franchise. Tiga-tiganya nih yang di Bali punya sendiri semua. Satunya yang di bandara yang baru membuka itu partneran. Oh, yang di bandara ini ya. Bandara. Wah, Baru lagi. Oke. Aku kasih kamu kesempatan buat jualan nih, buat jual diri nih ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat brand expat ini menarik buat orang buat gua mau dong buka di sini, Bu. Apa yang menarik? Karena aku orang kopi ya. Jadi, aku mungkin bahkan belum pernah ke expat ya kan. Jadi aku ngeliat ya, it's just another coffee shop lah. It's just another coffee roaster. That's it. Tapi sisi apa yang menarik itu? Yeah, what do you think first? Ya itu yang aku pikir, ya just another coffee shop aja, jualan kopi. Mereka juga roasting kopi sendiri. That's it. Karena aku belum pernah ke situ. Jadi aku cuma lihat dari luarnya aja nih. Nah, makanya kalau dari kamu gimana nih? That's a good question, man. Like satu kan, maksudnya kita emang benar-benar punya sisi unik tersendiri ya. Walaupun nama kita kan, maksudnya Expat Roasters itu something yang emang pada saat orang baca atau lihat atau memorable lah ya. Memorable. Satu akan melihat kita roaster di luar, ya kan. Terus bawa beans-nya, kualitinya semua import dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak, itu sejak pertama kali kita buka expat di Bali, itu kita sudah support Bali Beans. Dan semua blend kita itu ada Balinya. Harus ada Balinya. Harus ada Balinya. That's the way how we support the local farmer. Nah, itu pertama. Terus kemudian mulia sekali ya tujuan Anda ya, Pak. Kontribusi ya, buat industri ya kan. Terus nah, itu saya dicengin. Padahal memang benar. iya deh, percaya. Nah, setelah itu jadi dari segi support kita kepada local farm. Nah, terus kemudian ke community. Community dalam artian orang-orang di dalamnya yang terlibat termasuk baristanya. Nah, perlu diadakan training untuk lebih mengerti gimana sih cara bikin kopi dulu at least ya kan. Ya, yang dulu lah ya. Maksudnya kita nggak hanya ngejual kopi aja, maksudnya kita juga kasih pengertian teori, basic skills how to make coffee lah, maksudnya espresso, texturing teknik sama pouring di dalam segi barista lah, maksudnya seperti itu. Kita kasih itu selama mereka pakai brand dari expat, maksudnya kopinya dari kita. Nah, itu juga untuk membantu asesmen dari pemilik kedai atau coffee shop atau hotel, juga kita kasih mereka assessment report supaya mereka bisa lihat perkembangan baristanya mereka seperti apa sih gitu. Oh iya? Iya, kita kasih assessment form ke mereka setiap bulan. Klien-kliennya expat ini? Klien expat. Wow. Yes, man. Itu satu, terus kemudian. Wah, itu sih keren sih. Ya. Nah, itu adalah bentuk
apa ya, support kita terhadap community kan, baristanya, dari segi baristanya. Nah itu terus dari sana apa namanya, untuk menjaga atau protect produk yang dipakai sama customer kita. Secara langsung kan mereka representatif dari brandnya kita. Iya, Ya betul. kan? Kita nggak bisa kontrol, tapi mereka tahu standarisasi harus ngapain, serve-nya seperti apa. Even karena kita mereka sudah- menampilkan mereka pakai brand expat atau enggak, Yes. itu harus tetap dikontrol ya berarti ya. menampilkan dalam artian kalau mereka pakai coffee yang ada label expat roasters-nya, itu kita harus kontrol. Tapi kalau yang enggak dikontrol berarti. Yang enggak apa nih? Jadi contohnya yang custom blend dan mereka nggak menampilkan brand expat di situ, Tergantung. nggak dikontrol nih berarti. Tergantung. Tergantung volume-nya. Tapi kalau custom blend kan pasti ada minimum quantity Iya. dong. Penting. Iya kan, custom blend minimum quantity, tapi masa nggak dikontrol? Pilih kasih nih berarti nih. Kontrol tetap Sekarang ngomongnya kontrol. dikontrol. Tapi itu kadang-kadang biasanya grup yang udah apa namanya memiliki beberapa outlet di Indo. Biasanya itu kan memang kita ada general training lah. Pertama kali lebih mengerti tentang coffee secara umum sama basic apa skill lah untuk bikin kopinya. Pasti. Oke. Jadi salah satu keunikannya adalah blend-blend expat semua harus ada kopi Balinya ya. Satu itu Bali. Walaupun ada yang custom blend, gue nggak mau kopi Bali nih, gue pengennya kopi ini karena ini karakter blend gue maunya seperti ini. Kamu kasih nggak kayak gitu? Pertama kita create blend itu kan sesuai dengan segmen yang ada di Indonesia. Iya, Nah, yes. terus kita create dari beberapa origin, terus kita QC, and then percentage untuk bisa jadi karakter tertentu gitu. Nah, untuk blendnya, misalnya blend 1 itu lebih acidity-nya lebih tinggi. Ya. Gitu. Nah, terus blend 2 Lebih balance. Ya. blend 3 dia bodinya lebih tinggi. Ya, more bitter. Nah, itu ketiganya kita punya. Oke. Nah, yang sudah memang benar-benar di QC, terus kemudian profile roastingnya udah terjaga, udah di set dan lain sebagainya. Itu yang kita justru tawarin, maksudnya kasih penjelasan seperti itu ke customer, apalagi Intinya mereka suruh pilih ini membuka. aja. Ya, ini yang sudah sesuai dengan misalnya your concept segala macam kan. Nah, jadi lebih ke sana sih arahnya. Ya, tapi kan ada juga yang pasti ada yang minta custom blend dong. Ada dong. Kembali lagi, karena kan kita tidak bisa apa namanya ngerosting. Kalau ngerosting kan ya, jadi harus kayak apalagi kan post roast kayak gitu. Jadi di roasting itu kan harus detail banget. Nah, apalagi kalau kebanyakan blend, kasihan roasternya. Ya. Iya kan? Ya memang. Ya. Cuman kan ini ada customer yang minta nih, gitu. Kamu masih terima nggak nih? Apa tuh? Ya custom blend tadi kan. Memang aku tahu expat terima custom blend. Cuman yang aku tanyakan dari tadi belum kamu jawab nih. Kalau dia minta custom blend tapi nggak ada kopi Balinya. Enggak. Waktu itu sementara sih belum ada. Oh, belum ada? Minta seperti itu. Ya. Cuman mereka minta custom blend. Kita kasih yang kayak tadi, ada ABC kayak gitu atau XYZ. Ya, blend. Di luar itu nggak ada. Di luar Ada itu dong. sementara ada, cuman itu akhirnya projectnya nggak jalan, jadi kayak postpone. Mungkin dari dari manajemennya mereka. Ya. Postpone sih. Karena kan sekarang ya kita tahu sendiri kan harga biji kopi lagi up and down lah. Jadi that's also challenge kita di expat, terutama expat roasters. Maksudnya kita kan pakai lokal biji kopi Indonesia kan. Nah, challenge-nya kita itu tetap dengan apa namanya affordable price lah. Ya. Sedangkan kita Affordable kok. Aku tahu harga expat
quite affordable. Ya, ya. Dan yang menarik itu ya, brand expat ini memang di beberapa orang, bahkan mungkin banyak ya orang yang menganggap ini, wah ini kopinya expat ini pokoknya kualitasnya udah pasti oke nih. Jadi aku pernah kemarin di Makassar, ke kantornya Taufin, diajakin, Pak mau ngopi nggak? Mau dong, Pak di atas Pak, kita lagi ada beach enak nih Pak, wah sini boleh, apa nih, dikeluarin expat. Gua jauh-jauh ke Makassar lu kasih expat lagi, ya udahlah, bikinlah. Segitunya loh. Jadi kalau aku ngomong expat pun dapat kopi expat, dianggap, wih kopinya enak nih, gitu. Apa ya? Maksudnya pertama ya dari awal kita konsisten sampai sekarang. Maksudnya tetap pakai supplier yang sama sampai sekarang. Dari 8 tahun Really? awal kita pakai petani. Maksudnya ambil biji di supplier itu supplier sampai sekarang masih tetap sama. Tetap sama. Itu yang mungkin kita bisa kasih tahu orang-orang juga. Maksudnya that's the way how we support farmer. Itu salah satunya sih bentuknya. Wah, gila. Walaupun ya itu tadi. Price-nya up and down. Gimana caranya? Jadi andalan beans-nya expat apa nih? Andalan bean expat sekarang itu kita ada, tadi kan aku selalu bilang lokal, cuman semakin ke sini pas kita buka di Jakarta, kita bikin blend yang emang konsepnya kita expand ke city nih, jadi the biggest cities in Indonesia. Right? Jadi orang-orangnya yang emang benar-benar city life seperti apa ya kan. Jadi kita create Indonesian sama international karakter. Karakter. Jadi pertama kali kita ngeblend coffee yang dari Indo dan internasional. Luar. Pertama kali pada saat pembukaan Jakarta. Namanya Joso. Joso. Tadi yang memang terinspirasi dari city life lah, maksudnya orang-orang yang Joso itu ya itu tadi inovasi sih sebenarnya ininya artinya dalam arti konsep yang kita mau bikin gitu. Inovasi antara atau kebutuhan akan kopi yang beda karakter banget dari sebelum-sebelumnya yang expat bikin sama ini. Bahasa mana itu Joso? Joso bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Ya, Joso. kita juga terinspirasi dari tempat building yang kita pakai. Di Japanese constructor. Jadi expat Jakarta bisa dikunjungi di mana? Bisa Jakarta itu ada di Mori Tower. Mori Tower, lantai 13. Kalau ada lantai 13 di Jakarta. Ada. Wah. Biasanya kan lantai 13 nggak ada dong. Ini ada. Mori Tower. Mori Tower itu di Ben Hill, Sudirman. Oke. Ya. Jakarta, terus Surabaya kita ada di Graha Family. Ada di airport juga, gede banget tulisannya. Ya kan? Terus kemudian ada kemarin kita buka seminggu lalu di Dharma Husada. Oke. Minggu depan kita ada di Makassar di CPI sama Bandara Ngurah Rai. Ini padahal ini tadi podcast lu mau ngebahas Yande J. Wirawan, tiba-tiba jadi podcast promosi expat. Represent the brand. Ya, represent the brand. Oke lah ya. Ini ada timbal baliknya lu mau ajakin podcast, sekarang lu mau promosi boleh. Tapi ya oke lah, aku ya itu aku karena sampai ini belum pernah masuk ke coffee shopnya. Aku ya expat ini cuman No, you welcome. Aku sampai cuma dapat beans-nya, ngerasain di luar, nggak pernah. Kalau ke Bali ya karena aku merasa we're not that close. Yes. Jadi aku kalau ke Bali, aku pasti akan mengunjungi teman-temanku lama dulu. Itu. Jadi begitu udah selesai, itu aja belum ketemu semua, udah mesti pulang lagi gitu. So next time ya akan saya prioritaskan Pak untuk ngopi bareng di expat ya. Berkabar lah. Siang ngopi, kita malamnya bisa ngebir lah. Ngebir lah. Di Bali.
Kemarin di apa Bukit Tinggi kan banyakan masakannya ini apa Padang lah ya. Iya. Tapi Cuman heran ya, semua- Bukit Tinggi itu kan termasuk kota yang cukup ini ya, apa namanya, religius juga religious, ya. religious. Tapi juga ada temen ini ya, terus dia nyari bir di tukang jual sate. Ada. Udah tahu itu tempat jual sate, yang jual berjilbab. Masa nanya Tanya ada bir bir. nggak Bu? Itu keterlaluan. Jadi gini, apapun yang terjadi di Bukit Tinggi, stay di Bukit Tinggi. Nggak bisa, ini udah masuk podcast. Udah masuk podcast. Jadi gini, ya seperti itu. Oke. Ada lagi nggak deh yang pengen lo ceritain deh? Ya Sebelum mungkin kita close nih. about myself and untuk barista yang apa ya, maksudnya terutama di expat ya. Terus kemudian maybe Bali Barista supaya apa ya untuk kedepannya itu gimana caranya kita bisa saling menginspirasi lah. Maksudnya industri kopi ini yang kita lihat sekarang itu bisa attach di mana aja, di bisnis apapun. Yes. Ya, jadi peluang kalian itu mungkin pesan sedikit buat barista ya, teman-teman barista. Mungkin barista yang di Bali juga, because I'm from Bali, right? Yes. Mungkin di Jakarta sekarang, because I'm di Jakarta. Oke. Makassar, Udah Surabaya. meluas nih. Udah nasional nih, udah nggak cuma Bali doang nih. No, I mean seriously, barista sekarang kan dulu sering bertanya buat apa sih jadi barista gitu. Maksudnya sekarang kan barista Indonesia tuh udah buktikan banyak sekali, maksudnya yang udah bisa ngomong banyak di stage dunia ya. Yes. Jadi tahun lalu kan ada Michael Jackson, terus teman-teman yang barusan di apa namanya diajak ngobrol sama Willy ya kan, terus Itu semua udah punya suara semua yang di dibawa Volt gitu. nanti ya itu membuktikan bahwa kita juga bisa gitu, ya kan. Terus itu juga tidak lepas dari kontribusi lagi nih para juri ya kan, seperti itu. Maksudnya semua berkontribusi, komunitas, community coffee di Indonesia, terus Semua kok itu. asosiasi. Jadi semuanya itu Ya. kita nggak bisa pungkiri semua itu saling berkaitan, saling mendukung. Kita pun as a barista aja di coffee shop, nah itu juga melambangkan atau mempresentasikan ketika misalnya orang luar nih mau ke Indo, Jakarta, Bali gitu. Oh, baristanya Indonesia udah keren-keren sekarang. Yes. Cool faktornya udah di sana. Gitu. Pantesan punya juara dunia. Iya kan? Iya, betul. That's the thing. Man. Iya, itu makanya training di expat itu selalu ini. Kira ya. ada kelas di sana. Ya, ada Jangan kelas lupa. juga. Ya. Oh, ada kelas kopi juga nih. Untuk gua udah nggak di sekolah kopi. Kalau gua pasti ngajar di sekolah kopi. Cut ini bagian ini nih. Nggak ada nih. Ada di mana kelasnya, Deh? Ada di expat, cuman Di Bali? Sementara Oh, di Bali. Jadi mereka sih sebenarnya banyakkan yang ikut kelas itu dijadiin alasan biar bisa ke Bali, ya kan? Oh, oke. Menarik. Kalian ambil kelas barista, Iya. jadi sekalian bisa. Tapi itu perlu ya, kalau kamu bisa promosi, oke, ada coffee school di Bali nih, expat roaster udah buka, barista school, barista kelas. Orang luar kota itu, wah, gue pilihan ada kelas di Jakarta nih, ada kelas di Bali nih. Ya, gue di Bali aja deh sekalian liburan. Nah, itu. Salah satunya itu. Ya. Kenapa? Tapi ini belum aktif ya kelasnya? Udah. Oh, udah aktif. Cuman kurang sounding kalau expat ini ada kelas barista. Baristanya, ya betul. Sekaligus sebenarnya apa namanya untuk mensuplai expat outlet yang ada di Indo itu juga kita bakal pindah factory juga. Jadi biar bisa catch up sama customer kita, customer expat outlet sendiri seperti itu. Jadi roastery mau dipindah nih? Dipindah. Tempat lebih gede nih? Baru beli tanah nih berarti nih. jadi kayak ngerostingnya semakin banyak, jadi space-nya. Oke, udah pasti dong, ya kan. Iya. Udah ada
pakai berapa mesin roasting sekarang? Ada berapa? Kira ada 3. Ada 3. Size? Capacity? 10, 15 sama 30. Wah, gila. Ada 30 kilo. Wah, ngeri. Oke, Deh, thank you Ya, banget ya, ya. thank you. It's an honor kamu udah mau datang ke sini ya. 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 Ini podcast yang orang kopi mau Mau apa? mau diundang gitu loh. Nggak sembarang gitu ya, tadi sih. Iya iyalah. Kalau aku udah bilang kan, kalau kita nggak ketemu di Bukit Tinggi belum tentu loh gue undang. Iya. Ya karena kita nggak pernah ngobrol, gue juga nggak tahu. Ya dia orangnya expat, that's it gitu loh. Apa gitu loh. Tapi ya setelah ketemu, bisa jadi konten nih. Ya, sukses. Oke. Sukses tuh ya. Sukses juga buat expat ya. Nanti kita Thank you. ketemu. Dari kalau umpama aku ke Bali pasti aku akan Siap. buat mampir. Harus mampir. Thank you Yande ya. Thank you. Sukses selalu. Ya. Oke, kita closing. Thank you teman-teman udah menonton episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam no cincong. Siap.